Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Taib barakallahu fikum. Hadis yang kemarin kita baca bab keluar ke ladang, kemudian menukil hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadisnya panjang, cuma di sini dipotong. Demikian pula yang kedua hadis Abdullah ibnu Mas'ud. Kenapa kalian mentertawakan betis Abdullah ibnu Mas'ud? Sungguh kaki Abdullah ibnu Mas'ud besok di timbangan di akhirat lebih berat dibanding gunung Uhud. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, babul muslim mir'atu akhihi. Bab orang muslim itu cermin bagi saudaranya. Seorang muslim itu bagikan kaca cermin bagi saudaranya yang lain. Antum berkaca begini sehingga kelihatan di kaca apa adanya. Ketika di situ nyun sewu di pipinya ada kutilnya akan tampak, di keningnya ada belang akan kelihatan. Sehingga demikian pula seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Terkadang dirinya sendiri nggak ngerti kalau di pipinya itu ada belang hitam, nggak lihat. Tapi saudaranya tahu persis ada bintik belang hitam di pipinya. Maka ini salah satu bab judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Qala haddatsana Asbagh qala akhbarani Ibnu Wahb qala akhbarani Khalid Ibnu Humaid an Khalid bin Yazid an Sulaiman bin Rashid an Abdullah ibn Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal al-mu'min mir'atu akhihi idza ra'a fiha 'aiban aslahahu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau berkata, seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya apabila ia melihat padanya aib, cacat, aslahahu, ia memperbaikinya.
Hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana dalam hadis ini seorang mukmin cermin bagi saudaranya. Dikatakan bahwa sebagaimana disebutkan Syekh Albani dalam silsilah as-sahihah nomor 1937, beliau mensahihkan hadis ini di silsilah as-sahihah 1937. Taib. Al-mu'min bimanzilatil mir'ah. Seorang mukmin kedudukannya seperti cermin li akhihi, terhadap saudaranya. Idza ra'a minhu aib, apabila ia melihat dari saudaranya tersebut aib, cacat, celaan, au naqsan, atau kekurangan, dia tidak menampakkannya, dia tidak mempermalukannya. Ini semestinya yang dilakukan seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya. Dikatakan oleh Syekh Zaid rahimahullahu ta'ala dalam hadis ini, bayanu hukmin amin yata'allaku bihaqqil mu'minin ala ikhwanihim al-mu'minin. Dalam hadis ini menerangkan hukum secara umum keterkaitannya hak seorang muslim mukmin atas saudaranya mukmin yang lainnya. Di antara hak seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya adalah ini: ketika dilihat pada saudaranya itu ada kekurangan, maka dia berupaya untuk menutupi kekurangan tersebut atau membetulkan kekurangan tersebut, tentunya dengan kelemah lembutan. Barakallahu fikum. Misal ketika seorang idza ra'al mu'min fi akhi kusuran an wajibin, ketika kita melihat saudara kita ada kekurangan dalam melakukan perkara-perkara yang wajib. Misal kok terlihat fulan gampang-gampang meninggalkan sholat berjamaah, sudah jelas-jelas sudah qomat masih tidur-tiduran misal, ya berarti kan dia ada kekurangan dalam pelaksanaan kewajiban. Maka hak seorang mukmin atas mukmin yang lainnya untuk nabbahahu, mengingatkannya, wa zakkarahu, mengingatkan, mentanbih, sehingga kekurangan tersebut menjadi lebih baik atau lebih sempurna. Sehingga dari sini seorang yang mengingatkan tadi seperti seorang dai, dia akan mendapatkan ganjaran sebagaimana orang yang berdakwah.
dia akan mendapatkan ganjaran sebagaimana orang yang menjalankan nasihat. Ini yang semestinya dilakukan. Atau wuqu'an fil muharramat au ghaflah. Ketika saudaranya muslim, na'udzubillah, justru terjatuh dalam perkara yang haram. Saudaranya muslim terjatuh dalam perkara yang haram, maka itu kan aib, itu cacat. Kewajiban kita untuk bagaimana agar yang cacat tadi bisa sembuh, agar yang jelek tadi bisa tidak kelihatan, hilang gitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'duhu ba'da. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, saling menguatkan. Di mana ketika di sini ada kekurangan, ada yang mengingatkan. Di sini sebaliknya ada kekurangan, saling menguatkan, mengingatkan, menyemangati kalau loyo, sehingga bangunan itu akan tambah semakin kokoh. Berbeda ketika ada satu bangunan, kemudian salah satu tiangnya itu mau patah, dibiarkan saja, cuma dilihat saja, ya nanti akan nyusul. Sekarang, naudzubillah, tiang yang paling timur, kalau itu dibiarkan akan merembet ke baratnya. Tiang baratnya juga akan ikut-ikutan patah karena penyangganya sudah nggak begitu kuat, bahkan bisa ketarik ke timur. Kalau cagak paling timur itu goyah, maka cagak yang kedua akan ikut goyah, akan ikut patah. Demikian seterusnya, akhirnya ambruklah bangunan tersebut. Maka demikian pula kehidupan seorang mukmin. Ketika melihat saudaranya kok kelihatan loyo, males, segera untuk diingatkan. Oh bulan, sudah beberapa kali pertemuan di majelis ilmu kok nggak kelihatan, berarti kan kekurangan. Coba saling mengingatkan, oh ternyata bulan dalam kondisi sakit, bulan dalam kondisi sakit, sehingga ayo sekarang diagendakan untuk menjenguk. Di mana barang siapa yang menjenguk saudaranya yang dalam kondisi sakit, maka dia dari berangkat sampai pulang lagi seperti panen buah surga, seperti maneni buah surga. Demikian pula dengan kita menjenguk orang sakit, manfaatnya mengingatkan betapa amat sangat besar nikmat berupa kesehatan. Betapa amat sangat besar manfaat dari menjenguk orang sakit. Dengan dijenguk,
maka akan ketika seorang diperhatikan dalam kondisi ia sangat membutuhkan perhatian, sangat membutuhkan untuk dikasihani, kok ada orang yang memperhatikannya, orang yang kasihan terhadapnya, betapa amat sangat tersimpan kebaikan tersebut di lubuk hatinya. Demikian pula, fulan lama nggak hadir di taklim, kenapa? Sakit apa? Hatinya. Kita jenguk. Barangkali dengan kita menjenguknya, dia bisa mengutarakan permasalahannya, dia bisa curhat, dia bisa ngomong dari hati ke hati. Harapannya hatinya yang luka bisa diobati. Jadi jangan dinengke wae, fulan kelihatannya sakit hati, kemudian dibiarkan, akhirnya tambah menjauh, wal iyadu billah. Maka penting sekali praktek pengamalan dari hadis ini. Jadi dalam menjaga ukhuwah Islamiyah, seorang mukmin harus menjadi penolong bagi saudaranya mukmin, bukan malah ikut-ikutan menjatuhkan atau mencela. Wal iyadu billah. Sebagaimana keadaan cermin menunjukkan kekurangan tanpa menghina, menunjukkan kekurangan tanpa menghina, dan menyembunyikan rahasia saudaranya. Ketika kita bercermin, maka akan tampak kekurangan kita, sehingga saudara kita itu yang ngerti kekurangan yang ada pada diri kita. Bagaikan cermin, ketika melihat kekurangan kita, dia nggak komentar atau malah menghina, enggak. Sehingga dari sebab itu, karena kelihatan kekurangannya, dia akan berusaha untuk menambalnya. Barakallahu fikum. Matsalul mu'minin, perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam bercinta kasih. Kama kalil jasad al-wahid, bagikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bisahari wal huma. Hadis sudah berulang-ulang bahwa perumpamaan hubungan kasih sayang seorang muslim dengan muslim yang lain, kalau tadi bagikan satu bangunan, kalau hadis yang kedua ini bagikan satu jasad. Sehingga ketika ada salah satu dari anggota tubuhnya yang sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan bila sungkawa, sulit tidur, kemudian juga demam. Padahal yang sakit cuma sedikit sekali, di amanah giginya misalnya. Efek dari sakit gigi, dia menangis, pusing, demam. Padahal gigi seberapa sih besarnya dibanding tubuh segede ini? Tapi semuanya berbela sungkawa, ikut-ikutan merasakan sakitnya.
Mata ndak apa-apa, juga ikut-ikutan, lek-lekan. Kenapa? Karena salah satu bagian anggota tubuhnya sakit. Demikianlah perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Maka monggo bagaimana dalam kita menjalani kehidupan berkomunitas ini, kita berupaya berusaha menerapkan, merakteki hadis-hadis semacam ini, sehingga orang itu benar-benar merasa nyaman, benar-benar merasa indah, merasa ayem dalam menjalani kehidupan komunitas Islami. Karena terkadang terjadi, karena ya memang karena nggak tahu bener, saya sakit sebulan penuh nggak ada yang jenguk. Akhirnya apa? Akhirnya nggak betah tinggal di komunitas tersebut, akhirnya pergi. Hal-hal semacam ini semestinya kan entah bagaimana kita termasuk hal yang butuh untuk dibenahi dan dibetulkan. Dalam hadis ini dikatakan oleh Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, dia mengatakan al-mu'min mir'atu akhi ay yurihu masawihi ala wajhir rifqi wan nush la ala wajhi ta'yir wa tafdih. Kata Al-Munawi rahimahullah, seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Ia memperlihatkan kekurangan-kekurangan yang ada pada saudaranya tersebut ala wajhir rifqi wan nus, dengan penuh kelemah lembutan wan nus dan nasihat. Artinya ketika melihat saudaranya kok ada cacat, kita memberi nasihat. Nah, memberi nasihat salah satu maknanya adalah menginginkan kebaikan untuk saudara kita yang padanya ada cacat. Kita menginginkan kebaikan, itu makna nasihat. Menginginkan kebaikan untuk saudara kita yang padanya ada cacat tersebut. La ala wajhi ta'yir, bukan dalam bentuk mencela, bukan pula tafdih, fadihah, mempermalukan. Karena wal'iyadu billah, terkadang ketika ada saudaranya terjatuh dalam kekurangan, yang terjadi menjadi celaan, malah dodiloke, jadi bahan pembicaraan, tidak ada yang menasihati, atau ada yang menasihati tapi tidak berlemah lembut, atau wal'iyadu billah justru mempermalukannya. Sudah jelas saudara kita itu terjatuh ke dalam kejelekan, langsung di situ dia disikat di hadapan banyak orang. Maka bukan seperti itu sifat seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya. Menasihati sebisa mungkin sembunyi-sembunyi. Itu
yang akan menunjukkan benar-benar kita itu ikhlas. Benar-benar kita itu ikhlas dalam menginginkan kebaikan saudaranya. Bukan dibarengi dengan emosional. Bukan dorongan emosional. Kalau sudah dorongan emosional, itu setan. Itu sudah setan. Maka hendaknya seorang yang beramar ma'ruf nahi mungkar banyak-banyak mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Ini luapan emosional atau amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bedanya tipis. Bedanya tipis. Sehingga dari perbedaan itu yang akan membuahkan hasil atau tidak. Barakallahu fikum. Al-mu'min idza ra'a fi akhi aiban satarahu. Seorang mukmin apabila melihat saudaranya itu ada aib, dia berupaya untuk menutupinya. Man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib-aib saudaranya muslim, Allah akan menutup dosa-dosanya, aib-aibnya besok di hari kiamat. Bukan begitu terjatuh dalam perbuatan tercela, malah bagaimana dibeberkan di hadapan banyak orang atau teman-temannya. Bukan demikian yang semestinya dilakukan. Tentunya yang kita bicarakan ini ya sebatas kehidupan berkomunitas. Berbeda ketika yang terjatuh dalam kekeliruan itu adalah orang yang berpemahaman Syiah Rafidhah misalnya. Orang yang membahayakan akidahnya misalnya. Beda tentunya. Justru bagaimana kita membeberkan aib dia dalam rangka rahmah kita, kasih sayang kepadanya, biar nggak banyak orang yang mengikutinya, biar nggak banyak orang yang niru, biar nggak banyak orang yang terjerumus sebagaimana akidah sesat yang dianutnya. Tentunya kita bisa membedakannya. Diterangkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-mu'min yanbaghi ayuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi wa idza ra'a fi 'aiban nasahahu kama yuhibbu ayunsaha huwa idza akhta'a. Ini perkara penting yang semestinya kita insaf, banyak-banyak menerapkan pada diri kita sebelum diterapkan kepada orang lain. Al-mu'min yanbaghi ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seorang mukmin sepantasnya untuk ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dirinya nggak seneng untuk dijatuhkan kehormatannya di hadapan teman-temannya, ya jangan melakukan seperti itu. Dirinya nggak seneng diomongi dengan dikasari, ya jangan ngasari orang. Baik. Wa idza ra'a fihi 'aiban nasahahu. Apabila melihat saudaranya ada aib, ada cacat, nasihati. Sebagaimana di depan, sebisa mungkin nasihat sembunyi-sembunyi, empat mata,
Karena saudara kita juga pengen dihargai. Saudara kita juga pengen diwongke, sakit hati. Kalau sembarangan menasihati. Barakallahu fikum. Kama yuhibbu ayun saha huwa idza akhta'a. Hendaknya ia memberi nasihat dengan cara yang ia sendiri suka jika dinasihati. Intinya kita berupaya menerapkan kalau itu untuk dilemparkan kepada saya. Barakallahu fikum. Hingga dari hadis ini seorang mukmin berupaya untuk menjaga kehormatan saudaranya, menjaga kehormatan saudaranya. Dalam hadis yang lain dengan lafal auliyaullah alladzina idza ru'u dzukirallah. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang apabila mereka dilihat dzukirallah, jadi ingat Allah. Jadi seorang mukmin dengan mukmin yang lain sebatas ketemu itu jadi ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika karena mungkin haibahnya, karena kewibawaan, ketakwaan dan seterusnya, sebatas melihat orang ini kok jadi ingat akhirat. Sebatas melihat, belum diomongi ini, belum dinasihati, lihat tok. Cuma sebatas lihat tok. Itu sudah mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis disahkan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Adapun hadis yang kedua masih semakna. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ibrahim ibnu Hamzah qala haddatsana Ibnu Abi Hazim an Katsir ibnu Zaid anil Walid Ibn Rabah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal al-mu'min mir'atu akhi wal mu'min akhul mu'min yakufu alaihi dai'atahu wa yahutuhu min waraihi. Kalau tadi ucapan Abu Hurairah, kalau yang sekarang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin itu cermin untuk saudaranya. Al-mu'min akhul mu'min, seorang mukmin saudara mukmin yang lainnya, saudara seiman. Yakufu alaihi dai'atahu, mencegah atasnya agar tidak terlantar, doya, hilang, terlantar. Wa yahutuhu min waraihi, dan
menopang dari belakangnya, sekalipun tidak kelihatan. Ini kehidupan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Yahutuhu yadfa anhu syarr wal makruh fi hali hudurihi wa fi hali ghaibatihi. Yang dimaksud dengan yahutuhu yakni membelanya dari kejahatan yang akan menimpanya, dari perkara-perkara yang dibencinya, baik di hadapannya ataupun ketika ia tidak mengetahuinya. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu lebih lengkap dibanding hadis yang pertama. Jadi dalam seorang menjalani konsekuensi seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam berbuat baik tidak hanya sebatas ketika ketemu, akan tetapi ketika saudaranya muslim ada orang yang hendak menjatuhkan kehormatannya, maka dia pun menopangnya dari belakang, membelanya, membersihkannya. Ini yang semestinya dilakukan. Bahkan ada yang mengatakan fa in tarakahu bahwa syarikun lahu bil ism. Ketika ada saudaranya terjatuh dalam perkara aib, kok dia tidak menasihati, bahkan membiarkannya, bahkan meninggalkannya, bahwa syarikun lahu fil ismi, dia berserikat dalam dosa. Dia berserikat dalam dosa. Tapi ingat, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap ada kaidahnya, tetap ada batasan-batasan yang diajarkan oleh syariat. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika at'aful iman. Ketika melihat saudaranya terjatuh dalam perkara aib, maka gunakan hikmah untuk menasihati yang pas. Ada kalanya pasnya dengan tangan, ada kalanya pasnya dengan diomongin, ada kalanya pasnya dengan diingkari. Artinya diingkari, ya dia belum waktunya, mungkin diminta tolong orang lain. Saya nggak setuju dengan kemungkaran yang dilakukan. Tapi kalau saya omongi belum waktunya, apalagi pakai tangan. Sehingga kita sebatas hanya mampu mengingkari dengan hati. Kita hindari dia misalnya. Atau minta tolong orang lain untuk mengingkarinya. Barakallahu fikum. Demikian pula dalam hadis ini menerangkan kepada kita kalau ada aib pada diri kita, kemudian ada orang yang peduli dengan kita, ada orang yang sayang dengan kita, kemudian menasihati,
semestinya untuk kita mengucapkan jazakallah khair. Semestinya untuk kita matur nuwun dengannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah kasih sayangnya kepada orang yang telah memperlihatkan aib-aibku. Bahkan beliau menggunakan lafal ahda, yang telah memberi hadiah kepadaku. Apa wujud hadiah? Apa gula teh? Enggak. Apa bingkisan berupa buah-buahan? Enggak. Hadiahnya berupa aibnya diberitahukan. Ya bulan, ini kamu telah melakukan ini enggak baik, ini dosa. Berarti orang ini telah memberikan kepada kita hadiah ini. Coba, betapa amat sangat indahnya hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lain ketika menegur karena kekeliruan yang ada, karena perbuatan dosa yang dilakukan, maka dianggapnya dia telah memberi hadiah. Maka oleh Umar bin Khattab sampai didoakan rahimallahu imra'an. Bukan malah ketika ngoco di cermin kok terlihat di situ ada bintik hitam, enggak terima, kocone dipecah. Bukan demikian. Semestinya bagaimana agar bintik hitam yang ngotori itu hilang, bukan koconya yang dipecah. Kalau sudah enggak ada orang yang peduli dengan kita, semuanya enggak mau memberi nasihat kepada kita, ya tinggal naudzubillah menunggu kehancuran. Tinggal menunggu kehancuran. Jadi semestinya kita banyak-banyak berterima kasih, matur nuwun kepada orang yang memberi tahu aib kita. Bukan malah diomeli, bukan malah dimarah-marahi. Atau mungkin juga malah terkadang yang terjadi dibalik. Kamu juga. Nah, ini monggo sebisa mungkin dihindari. Sehingga orang-orang yang memberi nasihat kepada kita itu tidak sungkan. Orang-orang yang memberi nasihat kepada kita itu dengan ringannya. Tidak repot, tidak berat. Ini yang semestinya untuk kita lakukan. Jadi bagaimana berupaya dan berusaha lapang dada ketika ada orang yang menasihati kita. Bahkan semestinya untuk terlepas cara dia nasihati kita, nggak peduli. Terlepas cara dia nasihati kita, nggak peduli. Yang penting dia sudah berupaya berbuat baik kepadaku, menunjukkan aib-aibku. Ini perkara yang akan menjadikan aku tambah baik. Adapun dia kasar nasihati kita, nggak pada tempatnya nasihati kita, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai karena salah dalam menasihati, kemudian kita nggak mau merubah lebih baik, kemudian kita nggak mau dinasihati. Karena sangat amat membahayakan apa yang namanya sifat
sombong, bertolak dari sombong, ya akhirnya sakit hati ketika dinasehati. Wallahu ta'ala a'lam. Man kariha an-nush fa huwa mahrumun minal khair. Barang siapa yang enggak senang dinasihati, maka orang ini terharamkan dari kebaikan. Barang siapa yang enggak senang dinasihati, orang seperti ini terharamkan dari yang namanya kebaikan. Barakallahu fikum. Mungkin ini dua hadis yang sama atau semakna. Semoga bermanfaat. Tentu banyak khilaf. Yang jelas intinya masing-masing berupaya dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Yang dinasihati seharusnya seneng, karena tidak ada di antara kita pengennya menjadi orang yang lebih baik. Yang menasihati juga upayakan benar-benar lillah, ikhlas azza wajal. Ikhlaskan dalam kita menasihati teman ini, bukan dengan maksud melampiaskan emosi atau balas dendam atau mempermalukan atau jauhi semua itu. Jadi sebelum memberi nasihat, coba ditata hati kita terlebih dulu. Ditata hati ini. Khawatir nanti yang terjadi sakit hati. Yang terjadi bukan kebaikan dari orang yang kita nasihati, tapi apa? Sakit hati. Kalau sudah sakit hati, ya gimana mau jadi tambah lebih baik? Maka karena kita menginginkan kebaikan, semestinya segala sarana dan prasarana diupayakan. Tunggu waktu yang pas untuk memberitahu aib saudara kita tersebut. Entah waktu dari sisi jam, entah waktu dari sisi kondisi. Memang jam dia sedang nggak ada kegiatan, tapi hari itu dia sedang pusing misalnya. Hari itu sedang memikirkan problem yang sangat amat berat, sehingga nggak pas untuk kita masuk. Demikian pula, jangan karena mungkin yang dinasihati itu adiknya sehingga nadanya keras, atau nadanya pelan, tapi apa? Menyakitkan. Ya podo wae. Ini suaranya pelan tapi menyakitkan, merendahkan. Tidak demikian. Jadi kita itu berupaya untuk bagaimana tunas ini tumbuh berkembang dengan baik, bukan bagaikan besi yang ditempa harus digebuki tiap hari. Tidak demikian yang kita inginkan. Ben tumbuh subur, bagus. Ini yang semestinya untuk kita perhatikan. Dan juga upayakan ketika kita nasihati, jangan merasa kita itu lebih baik.
Jangan merasa kita itu lebih baik. Kita banyak sekali kesalahannya, kekeliruannya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menutupi, niscaya borok-borok kita itu jauh lebih banyak. Cuman kebetulan saudara kita itu kita ngerti aibnya. Padahal kalau mau ditimbang dan ditimbang bisa jadi aib kita itu lebih besar. Maka tentunya bertolak dari sini ya dia tawadhu. Ketika nasihati orang berupaya untuk tetap tawadhu. Barakallahu fikum. Demikian pula hendaknya yang diberi nasihat semestinya anggap nasihat itu sebagaimana kata Umar bin Khattab. Aku sedang diberi hadiah oleh temanku. Ini bagi yang diberi nasihat. Aku sedang diberi hadiah. Demikian pula karena diberi hadiah semestinya balas. Jazakallah khair. Matur nuwun, sangat berterima kasih atas nasihatnya. Tapi ingat, tetap dalam lubuk hati yang dalam, bukan dalam rangka mengucapkan jazakallah khair tapi sakit hatinya enggak. Benar-benar tulus dalam mengucapkan jazakallah khairan. Demikian pula sebagaimana tadi yang kita telah sebutkan, ambil nasihatnya. Jangan lihat siapa yang memberi nasihat ini. Agar kita menjadi orang yang lebih baik. Ambil nasihatnya. Jangan lihat bagaimana dia berbicara, bagaimana cara dia memberi nasihat kepada kita. Ketika memang qadarullah kok nasihatnya enggak tepat, enggak pas, maka tetap berupaya untuk menjaga adab. Harapannya tidak kapok. Harapannya orang yang nasihati kita itu enggak kapok. Kan yang namanya manusia bisa jadi memberi nasihat kepada kita ternyata keliru atau enggak tepat. Maka semestinya untuk kita tetap beradab terhadap orang tersebut. Barang siapa yang menasihati kita secara rahasia, berarti dia berupaya memuliakan kita. Barang siapa yang memberi nasihat kepada kita dengan rahasia, berarti dia orang yang berupaya memuliakan kita, menghargai kita. Tapi sebaliknya, barang siapa yang menasihati kita di depan orang banyak, maka dia telah membuat kamu malu atau mempermalukan kita. Maka monggo dipilih agar kehidupan seorang mukmin dengan mukmin yang lain tambah semakin baik, tambah semakin adem, ayem, tentrem, terwujud kehidupan komunitas yang indah. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.